Bagaimana itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Allah bersemayam di atas aras. Itu Pak, marah besar itu Imam Malik bin Anas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat terus, dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit yang membahayakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ilmu tauhid atau akidah, saya ingin mengajak jamaah semua untuk membaca doa yang dulu dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika masuk tahun baru. Ya, jadi ada hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani bahwa para sahabat itu ketika masuk bulan baru atau tahun baru, mereka membaca doa, dan ini tentu doanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang lain juga boleh sebetulnya Pak, silahkan. Ya namanya berdoa kan boleh dengan doa apa saja. Biasa di WhatsApp itu banyak doa-doa akhir tahun, doa awal tahun gitu Pak ya. Itu boleh dibaca silahkan. Nah, tapi yang akan kita baca ini adalah yang dibaca oleh para sahabat waktu itu ya, radhiyallahu anhum. Ikuti saya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, jadikanlah tahun baru Hijriah ini penuh dengan keamanan, keimanan, keselamatan, kemudahan dalam menjalankan syariat Islam, dan perlindungan dari segala macam gangguan setan, dan juga mendapatkan ridha dari Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tahun ini, tahun berikutnya kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Insyaallah. Nanti habis Isya pawe Pak ya. Ini pawenya bapak-bapak apa anak-anak ini? ya, mendampingi ya. Alhamdulillah. Baik. Kajian ilmu tauhid kita, bapak-bapak,
masih membahas tentang sifat wajib yang nomor 4. Apa Pak nomor 4? Nomor 1 kan wujud, nomor 2 qidam, 3 baqa, berarti 4 mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu kita bahas bulan lalu Pak itu. Nah ini masih ada kaitan dengan mukhalafatuhu lil hawadisi. Karena mukhalafatuhu lil hawadisi itu Pak, kata para ulama, penegasan bahwa Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk, bukan ukuran Pak. Ini akidah ulama kita, ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan agama-agama lain Pak, yang meyakini Tuhan itu bentuknya besar, Tuhan itu berhala. Itu kan ada bentuk kecil, bentuk besar, bentuk sedang, berhala ya. Ada yang nyembah apa Pak? Matahari disembah ya, itu benda-benda semua itu Pak yang disembah mereka itu ya. Nah adapun kita Pak, agama Islam, agama yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, bahwa pencipta alam semesta itu laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu. Ya, dilihat itu di fotokopiannya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tadribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluk Pak. Kalau makhluk itu ada bentuk, ada ukuran, ada apanya, warnanya. Kita ini Pak ada warnanya ya. Semua yang Anda lihat ini ada warnanya, ada yang diam bergerak. Itu semuanya tidak berlaku Pak bagi Allah. Makanya ayatnya bunyinya laisa kamitslihi syai'un. Biasanya itu jamaah itu bingung, Pak Ustadz, kalau Allah itu adanya Allah tidak ada bentuk dan tidak ada ukurannya. Terus Allah itu apa ya? Gitu. Penasaran biasanya Pak. Terus Allah itu apa dong Pak Ustadz kalau bukan bentuk, bukan ukuran? Padahal nanti bisa dilihat itu di akhirat. Dan yang kita lihat itu bukan bentuk, bukan ukuran Pak, bukan warna juga Pak. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Ora ono bandingane, Pak. Tidak ada yang sama dengan Allah. Para ulama kita mengatakan kalau kita sudah mentok Pak ya, udah tidak bisa lagi menggapai seperti apa Allah itu, ya itulah mengenal Allah memang begitu. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Itu iman tuh kayak gitu kan. Anda percaya Allah ada, sang pencipta langit bumi, tapi adanya Allah beda dengan kita ya, kita tidak mampu menggapai hakikat Allah. Jadi tugas kita itu Pak, tugas panjenengan, petugas kita sama-sama ini cukup mensucikan Allah. Jangan menganggap Allah ada bentuk, ada ukuran. Udah sampai situ saja Pak. Tidak perlu bertanya terus apa Allah itu gitu. Nah, karena hakikat Allah tidak diketahui. Dalilnya ini Pak, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Oke. Itu kalau ditafsirkan namanya mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa terjemahnya kemarin? Mukhalafatul hawadisi? Tidak serupa dengan makhluk ya. Mukhalafah itu tidak serupa, tidak sama. Oke. Baik. Ini banyak sekali nih materinya. Saya loncat-loncat enggak apa-apa Pak ya. Ya. Kita langsung ke bagian B Pak. Kesimpulan ayat Al-Qur'an ya. Yang pertama, kita wajib meyakini, wajib ya Pak hukumnya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak mirip dan tidak sama dengan segala sesuatu yang ada secara mutlak dari segi apapun. Pak Ustadz, tapi kok ini ya, kadang-kadang ada samanya Allah sama kita. Apa buktinya?
Itu kita mendengar, Allah Maha mendengar. Kita melihat Pak Ustadz, Allah Maha. Nah, gimana ini Pak Ustadz? Katanya Allah tidak serupa, tidak mirip, tidak sama, laisa kamitslihi syai'un. Dijawab oleh para ulama, kita melihat pakai mata, Pak. Ya, Pak. Kita ini melihat pakai apa? Mata. Mendengar pakai telinga. Adapun Allah melihat, mendengar, tidak diketahui seperti apa. Bukan mata, bukan telinga. Cukup imani Allah melihat, Allah mendengar. Seperti apa ya itu cara melihat mendengarnya? Wallahu a'lam, Pak. Jadi tetap beda, Pak. Meskipun sama lafadznya, mendengar, sami, ya, melihat, basir, ya kan? Sama lafadznya, Pak. Saya mendengar, Anda mendengar, Allah mendengar, tapi hakikatnya berbeda. Tidak ada yang tahu tuh seperti apa mendengar, melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi tetap kepake ini, kaidah ini tetap berlaku. Tidak serupa, tidak mirip, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Karena ada orang bayangin, Pak, Allah itu punya mata katanya. Allah punya, ya Allah, naudzubillah. Tidak boleh itu ya, tidak boleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim. Nah, apa itu jisim, Pak? Maksudnya adalah Allah Maha ada tanpa bentuk dan tanpa ukuran. Mau itu ukurannya kecil atau sedang atau paling besar, paling besar, itu tidak berlaku bagi Allah. Bahasa Arabnya Allah bukan jisim. Nanti kita punya bukti, Pak. Itu halaman 2, 3, 4 itu bukti bahwa ulama salaf itu mengatakan Allah bukan jisim, Allah bukan jisim. Jadi akidah yang kita pelajari ini murni akidah salaf, Pak. Makanya sampai saya kasih judul itu, akidah ulama salaf. Karena biasanya, mohon maaf, yang belajar sifat 20 itu dituduh bukan akidah salaf. Iya. Ada, Pak, beberapa kalangan yang menganggap ya oknum lah kita anggap ya. Mereka menuduh kita yang belajar wujud kidam baqo itu bukan akidah salaf itu. Itu akidah ahli kalam, ahli filsafat dan sebagainya, katanya begitu. Nah, itu tidak benar itu ya. Justru sifat 20 itu melanjutkan akidahnya para ulama salaf dengan metode-metode yang baru begitu. Akidahnya sama, cuma metodenya saja yang beda itu. Paham ya? Oke. Ya, makanya nanti kita buktikan, Pak, bahwa mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, itu ada buktinya nanti dari para ulama salaf. Oke. Yang ketiga, 2, 3, 4 lewati saja, Pak. Itu hampir sama ya, maknanya hampir sama. Langsung halaman 2, nomor 5. Allah Subhanahu wa ta'ala, nomor 5 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berupa sesuatu yang berbentuk, bukan berupa sesuatu yang berukuran, dan bukan pula sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian. Pokoknya Allah bukan jisim, Pak. Kalau kita ini jisim atau bukan? Jisim. Ya, ada bentuknya kita ini, Pak. Iya, jisim. Nah, tersusun nggak kita ini, Pak? Tersusun. Ada kepala, ada tangan. Ya, ini namanya bukan esa itu, Pak. Kalau esa itu tidak tersusun kata para ulama. Ya, Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Ahad itu esa dari segi bukan bentuk, bukan ukuran yang tersusun dari bagian. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 6, para ulama salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah. Siapa beliau, Pak? Pendiri madhab Hanafi, madhab fikih yang pertama itu Hanafi. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas. Siapa beliau? Pendiri madhab Maliki. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris. Siapa ini? Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, Pak, madhab fikih Syafi'i. Dan Al-Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Berarti ini ulama 4 madhab. Ulama salaf bukan beliau-beliau ini. Salaf, Pak, tahun 200-an, tahun 100-an itu salaf banget itu. Mereka telah meyakini bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Itu ada footnote-nya, Pak. Ini enggak asal-asalan, Pak. Saya menyusun ini ada rujukan kitabnya. Coba dilihat footnote-nya. Apa namanya? Footnote itu catatan kaki ya. Angka 1, Pak. Itu yang mengatakan nukilan itu ada di kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nama kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu kitab fikih itu, Pak. Tapi ada nukilan tentang akidah 4 mazhabnya. Masya Allah ya. Jadi insya Allah ini apa yang saya susun, apa yang saya sampaikan ini, Pak, betul-betul ilmiah lah kalau bahasa anak-anak kuliah itu. Ya, enggak asal-asalan akidah kita nih, Pak. Ada buktinya, ya toh? Ilmiah, ada rujukan kitabnya. Bukan katanya ya. Alhamdulillah. Nomor 7. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau ini siapa, jemaah? Beliau ini pakar ilmu hadis dari mazhab Syafi'i. Ya, boleh ditambahkan di situ. Bawa pulpen enggak, jemaah? Bawa apa? Enggak bawa ya. Ini sekolah nggak bawa pulpen gitu. Ya, bawa pensil ya. Kalau ngaji itu bawa pensil, bawa pulpen ya. Imam Al-Baihaqi itu, Pak, beliau ini ahli hadis dari mazhab Syafi'i, pakar ilmu hadis. Gelarnya Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Baihaqi. Syekhul Islam beliau gelarnya, Pak. Cuma orang nggak terbiasa aja nyebut Syekhul Islam ya. Nah, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Asma was Sifat. Jadi ada kitab akidah, judulnya itu Al-Asma was Sifat. Biasanya Al-Asma was Sifat itu kan terkesan dari kalangan ini ya, Pak ya, golongan kawan-kawan dari Wahabi itu ya. Enggak, Pak, sebetulnya Asma was Sifat itu milik Ahlus Sunnah, milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini buktinya, Pak. Imam Al-Baihaqi itu punya kitab judulnya Al-Asma was Sifat. Kita tidak menolak Asma was Sifat ya. Cuma metodenya aja nanti yang beda itu. Metode dalam memahami asma wa sifatnya. Nah, beliau mengatakan hukumnya wajib, Pak. Wajib itu ya berarti harus, Pak. Ya, ora kena ora. Apa? Bagi kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Jadi ini akidahnya ahli hadis, Pak. Beliau ini ahli hadis, Pak, beliau ini. Ya, tentu menyampaikan akidahnya ulama salaf, para ahli hadis. Ya. Masuk sih 4 mazhab bohong, Imam Al-Baihaqi masuk bohong gitu, Pak ya. Nah, ya, akidah beliau ini adalah akidah dari ulama salaf, akidahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keilmuan para ulama kita itu nyambung, mutasil ya. Mutasil itu apa? Bersambung sanadnya, Pak, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, dah. Baik. Ini poin nomor 8, 9, 10, 11 itu sama kayak bulan lalu itu. Ya, dibaca saja nanti di rumah ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan ingat ya. Enggak tahu nyampe rumah dibaca apa enggak ini. Jadi bungkus kacang, Pak ya. Jangan, Pak ya, jangan ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang C. Nah, ini yang penting itu ini, Pak. Kita akan membuktikan bahwa akidah sifat 20, khususnya mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, itu adalah akidah ulama salaf. Buktinya ini. Mari kita baca nukilannya, ada berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ya, ini 7 ini perwakilan, Pak, enggak semuanya ya. 1. Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini kalau fikih Hambali ya. Ada akidah, Pak, yang dinisbatkan kepada beliau namanya akidah apa? Kalau kita kan Asy'ari atau Maturidi ya kan. Akidah Asy'ari dan Maturidi. Ada satu lagi, Pak, mazhab akidah Ahlus Sunnah, yaitu akidahnya Imam Ahmad. Namanya mazhab lupa. Atsari. Pakai sa, asari ya. Asari, asar dari kata asar ya. Jadi ada 3 ya, Pak ya. Dulu kami waktu di pesantren itu kiai-kiai kita itu hanya bilangnya 2. Ahlus Sunnah dalam akidah itu hanya 2, Asy'ari Maturidi gitu. Asy'ari dan Maturidi ya.
Sampai kuliah pun saya meyakini 2 itu, Pak. Tapi ternyata setelah belajar lagi ada 3 sebetulnya. Cuma yang nomor 3 ini tidak terlalu populer memang, yaitu akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Atsari, Pak. Atsari. Nah, Atsari ini, Pak, yang kadang-kadang diklaim oleh itu saudara-saudara kita yang dari kalangan Salafi Wahabi itu. Ya, mereka ngakunya ini Atsari Hambali. Tapi setelah kita cek, ternyata tidak sama akidah mereka itu. Tidak murni sama seperti Imam Ahmad bin Hambal. Ya namanya ngaku-ngaku mah gampang, Pak ya. Mengaku sebagai pengikut salaf ya. Oke. Dah, Imam Ahmad bin Hambal ya, kita baca. Wa ankaral Imamu Ahmad bin Hambal ala man yaqulu bil jismi wallahu ta'ala kharijun an dzalika kullih falam yajuz an yusamma jisman. Kita baca terjemahnya. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengingkari perkataan orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jisim. Itu diingkari, Pak. Kalau di zaman beliau kok ada yang bilang Allah itu ada bentuknya, besar sekali, lebih besar dari alam semesta Allah itu bentuknya. Nah, itu jisim, Pak, namanya. Kalau ada orang akidahnya seperti itu, Pak, sama Imam Ahmad diapakan? Diingkari. Ya, kenapa? Wallahu ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berupa jisim, maka tidak boleh mengatakan Allah adalah jisim. Tidak boleh. Jisim itu bentuk, Pak. Jisim itu apa? Bentuk ya. Ada orang tuh gini, Pak, Ustadz, Allah itu pasti ada bentuknya, pasti. Tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa, gitu. Pokoknya Allah ada bentuknya. Dan alam semesta ini kan sangat besar, langit bumi sangat besar. Pasti yang buat lebih besar lagi dong, gitu. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu, Pak. Ini bahaya ini, Pak. Dia berbahaya. Karena dia tidak paham ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal kalau tahlilan dia baca terus tuh kulhu itu ya, ya kan? Kulhu 3 kali kan, Pak ya, Al-Ikhlas ini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu apa? Allah itu zatnya bukan bentuk, bukan ukuran. Karena kalau bentuk dan ukuran itu sama kayak kita, cuma beda bentuk doang, beda ukuran. Terus buat apa itu ayat laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, buat apa itu? Jadi batal ayatnya nanti, ya kan? Nah, maka tidak benar, Pak. Ya, salah kalau ada orang meyakini Allah bentuknya sangat besar. Itu berhala itu, Pak. Berhala dalam bentuk yang besar, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi apa, Pak, keyakinan kita, Pak, yang benar? Allah ada tanpa bentuk, tanpa ukuran. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Oke, dah. Jadi Imam Ahmad sama akidahnya, Pak, dengan kita. Berikutnya, Pak, nomor 2, halaman 3. Nah, ini jenengan pasti kenal nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal? Kenalan di mana? Ya, pokoknya pernah dengar ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebetulnya yang benar tuh Al-Jilani. Iya. Cuma orang Indonesia sudah terlanjur ilate ya, lidahnya ngomongnya Al-Jailani. Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini seorang wali, Pak. Wali besar, ya, wali kutub bahkan, Pak. Nah, nanti kalau Anda belajar tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan wali, Pak. Jadi wali itu, Pak, intinya itu orang soleh yang ibadahnya sangat luar biasa, istiqomahnya. Jangan dibayangkan wali itu berjalan di atas air, mabur, terbang. Jangan ya. Ya mungkin ada wali yang seperti itu, mungkin ada, tapi bukan itu definisi wali ya. Ya, apalagi kamakoli apa itu mama gufran itu apa itu, ya Allah, kok ada orang kayak gitu ya. Naudzubillah, ya hadahullah, masya Allah ya. Jadi wali itu intinya, Pak, dia itu orang alim, ulama yang ibadahnya sangat istiqomah, dekat dengan Allah. Dalam artian dia itu orang yang soleh, derajatnya tinggi di sisi Allah ya. Tapi ini wali itu, Pak, orang yang derajatnya tinggi sesama umat manusia, selain sahabat. Karena sahabat itu wali juga loh, Pak.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh sahabat itu walinya Allah. Ya, cuma kita nggak terbiasa aja nyebut wali Abu Bakar gitu. Enggak, kita ya terbiasanya wali Syekh Abdul Qadir, wali Songo dan sebagainya. Sebetulnya wali yang lebih tinggi lagi itu para sahabat itu. Iya, wali-walinya Allah itu para sahabat, termasuk para ulama kita ya. Cuma ini orang-orang kan lebih kenalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Anda tahu Pak, beliau ini seorang wali tapi madhabnya Hambali. Tuh, Al-Jilani Al-Hambali. Jadi beliau itu Hambali Pak, bukan Syafi'i ya, bukan Syafi'i ya. Ya. Orang-orang Indonesia ini, orang NU terutama ya, sering baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kan. Saya di pesantren juga begitu dulu Pak. Kiai-kiai saya itu ya bersama santrinya baca itu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, yang diakui diyakini ada keberkahan lah kalau baca manaqibnya begitu ya. Nah ternyata beliau ini Hambali ya. Dan tidak masalah mau Hambali mau Syafi'i ya, itu ulama intinya kan ya. Ya. Nah beliau mengatakan, langsung terjemahnya saja Pak ya, kelamaannya. Mengenal Allah Azza wa Jalla caranya adalah dengan mengetahui serta meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa. Allah Azza wa Jalla bukan berupa jisim, tuh Pak, awas. Allah itu bukan jisim yang bisa disentuh. Berarti Allah nggak bisa dipegang ya Pak Ustadz ya, nggak bisa salaman sama Allah ya. Ya Allah bukan manusia Pak ya. Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Makanya bukan jisim tuh, bukan jauhar, bukan arad dan seterusnya ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ulama besar dari mazhab Hambali meyakini Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Kalau bahasa Arabnya bukan jisim. Baik. Lanjut nomor 3. Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali. Ini kitabnya apa itu? Nihayatul Mubtadi'in. Nihayatul Mubtadi'in fi Usuli Ad-Din. Ini kitab dasar akidah Hambali, Pak. Kawan-kawan kami dari Lipia Jakarta itu ada sebagian yang mengajarkan akidah Hambali yang betul-betul murni ya, akidah Hambali yang murni akidah Imam Ahmad bin Hambal. Pakai kitab ini, Pak. Namanya Nihayatul Mubtadi'in. Saya punya kitabnya di rumah, segini tebalnya. Ya. Jadi itu akidah dasar untuk madhab Hambali. Silahkan nanti kalau mau pengen mengkaji silahkan beli kitabnya. Tapi akidah Hambali ya, akidah Athari. Nah, ini ulama besarnya namanya Imam Ibnu Hamdan. Beliau mengatakan wa annallaha ta'ala laisa bijauharin wala aradin wala jismin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa jauhar. Apa jauhar, Pak? Ya, benar, betul. Ya, benar. Jisim yang bentuknya sangat kecil, betul, Pak, betul. Jauhar itu ukuran bentuk yang paling kecil, itu jauhar. Kenapa, Pak? Karena ada orang bilang begini. Allah itu kan esa, tidak tersusun dari bagian-bagian. Oh, berarti Allah ini bentuknya kecil banget ini, nggak ada susunannya, nggak ada bentuknya. Nah itu salah, karena yang kecil banget itu namanya jauhar. Jauhar itu makhluk Pak, ciptaan Allah itu Pak. Contohnya apa waktu itu? Atom ya, inti atom ya. Partikel materi terkecil di alam semesta namanya apa? Atom ya, inti atom lah ya. Itu jauhar bahasa Arabnya. Nah Allah itu bukan itu, bukan ya, bukan jauhar. Allah bukan apa lagi? Arad, apa arad Pak? Ada di halaman berapa ya? Arad itu halaman 1 itu Pak, nomor 4 tuh. Apa arad? Halaman 5 berarti ya, paling atas. Arad itu warna, diam, bergerak, naik, turun, apalagi bertempat, bersemayam, berarah. Nah itu namanya arad. Itu tidak berlaku bagi Allah. Pak, Allah lagi diam apa lagi bergerak Pak sekarang Pak Allah itu? Enggak berlaku itu. Allah tidak diam, Allah tidak bergerak. Karena Allah itu bukan benda. Bukan kayak kita. Kalau kita ini kan kadang diam, kadang bergerak, ya kan? Ya. Allah Pak tidak berlaku. Ini pernah membuat saya bingung waktu itu Pak. Saya pernah waktu ngaji, awal-awal ngaji ilmu tauhid, gimana itu ya?
Allah ada, tapi dia tidak diam, tidak bergerak gitu. Saya pusing waktu itu ya. Sampai kemudian ada guru saya mengatakan, kenapa kamu pusing? Kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Justru kalau kamu pusing, itulah cara mengenal Allah, memang begitu. Enggak apa-apa, pusing itu enggak apa-apa, kata guru saya begitu Pak ya. Memang sudah bagus itu. Kalau kamu sampai berani berpikir, terus apa itu ya? Kalau bukan diam, bukan bergerak, itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un, ora ono bandingane. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Memang begitu cara mengenal Allah. Ya, paham Pak ya? Ya, memang begitu. Ya, tidak usah pusing. Kalaupun pusing ya sudah, memang begitu. Akal kita itu tidak akan mampu menggapai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena bukan benda Allah ya. Lanjut. Nomor 4 ya. Masih ada waktu ya. Nomor 4, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa beliau? Siapa Pak? Pendiri madhab akidah Asy'ari ya. Kalau Maturidi itu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya, makanya madhabnya Maturidiyah. Tapi kalau Asy'ari itu pendirinya ini Pak, nomor 4 nih Pak, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Makanya akidahnya namanya Asy'ariyah, Asy'ari, Asy'airah ya. Kalau pendiri NU siapa namanya? Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, pendiri NU ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beda. Kalau ini kan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ulama salaf ini Pak. Beliau mengatakan para ulama ahli sunnah dan ulama ahli hadis tuh Pak. Beliau menukil ini akidah ahli hadis, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim. Wa qala ahli sunnah wa ashabul hadis Allah laisa bijismin. Sama Pak ya. Allah bukan bentuk dan ukuran. Lanjut, nomor 5. Sesungguhnya siapa ini? Imam nomor 5, Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, ini tadi yang ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim. Sifat wajah bagi Allah bukan berupa bentuk rupa wajah. Sifat iyad bagi Allah bukan berupa tangan anggota tubuh. Gini Pak, nanti ada ayat yang sekilas itu kalau diterjemahkan Allah itu punya wajah, punya tangan. Misalnya kullu syai'in halikun illa wajhah, wajah Allah gitu ya. Ada lagi yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini loh gimana ini? Kok ada tangan, ada wajah ya. Bahkan ada ayun, mata ya. Ayun itu jamak dari ain ya. Nah, ini hati-hati Pak ya. Kata para ulama, ayat-ayat itu namanya ayat mutasyabihat. Disebutnya ayat apa? Mutasyabihat. Apa itu? Ayat yang cara memahaminya tidak boleh dengan menterjemahkannya. Tidak boleh dipahami dengan terjemahan tekstualnya, tidak boleh. Cukup baca bahasa Arabnya, yadullah atau apa tadi? Wajhullah, wajah. Apa maknanya? Bukan muka, bukan tangan, bukan mata, bukan apa-apa. Wallahu a'lam, gitu Pak. Itu namanya tafwidul makna ya. Sebetulnya ada metode kedua, namanya takwil ya. Wajah itu takwilnya zat Allah, yadullah tangan Allah itu takwilnya kekuasaan Allah ya. Itu takwil. Tapi kalau takwil itu nanti banyak perdebatan lah. Yang disepakati itu tafwid al makna. Imani saja ayatnya seperti itu, tapi maknanya bukan anggota tubuh. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Berhenti, diam, begitu. Itu caranya memahami ayat mutasyabihat. Ya, lanjut. Iya. Kenapa? Karena nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Itu ayat muhkam itu. Jadi ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Nah, kita ini kata para ulama harus berpatokan dengan ayat yang muhkamat. Yang muhkamat mengatakan Allah itu tidak serupa dengan apapun, bukan bentuk, bukan ukuran. Lah ini kok ada ayat seolah-olah ada bentuknya, tangan gitu kan, wajah dan sebagainya. Maka ayat-ayat mutasyabihat itu harus didiamkan.
Maknanya bukan tangan, bukan mata, bukan wajah. Apa? Wallahu a'lam gitu. Ulama salaf itu begitu. Berdiam diri dari membahasnya. Imam Syafi'i itu berdiam diri. Bahkan Imam Malik itu, Pak, beliau marah, Pak, kalau ada yang bertanya, bagaimana itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Allah bersemayam di atas aras. Itu, Pak, marah besar itu Imam Malik bin Anas itu. Pendiri mazhab Malik itu. Sampai diusir itu kan yang bertanya itu. Karena ini yang bertanya ini, Pak, meyakini Allah berada di atas aras. Cuma dia tidak tahu bagaimana cara Allah berada di atas aras. Itu diusir sama Imam Malik, Pak. Bukan begitu cara memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau Imam Malik itu, Pak, imani Allah itu istawa atas aras. Tapi maknanya itu bukan berada di sana, bertempat di sana, bukan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu maknanya seperti itu. Wallahu a'lam, berdiam diri, jangan dibahas. Karena itu ayat nanti bisa menjerumuskan kita kepada pemahaman yang salah gitu ya. Jadi lebih aman apa? Diam, Pak. Tidak dibahas ya. Baik, mana tadi? Imam Nawawi, lanjut nomor 6. Masih ada waktu ya? Oke. Nah, jenengan pasti kenal nih Imam Nawawi. Kenalan di mana ya? Imam An-Nawawi ini yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Jangan kalau ngaji sama ustadz lain ada kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Arba'in Nawawi, ya kan? Nah, ini Pak, beliau, Pak, akidahnya sama, Pak, seperti kita. Kata beliau apa? Halaman 4, Pak, halaman 4. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bukan berupa jisim, bukan sesuatu yang berpindah, bukan sesuatu yang bertempat di suatu arah. Loh, Pak, Allah bukan bentuk, dan juga Allah itu tidak bertempat di suatu tempat, suatu arah. Berarti Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak bertempat, Pak, Allah. Gimana itu ya, Pak Ustadz? Karena Allah itu bukan benda, gitu aja. Ya. Anda jangan membayangkan sosok, Pak. Jangan bayangin bentuk. Kalau bayangin bentuk pasti Anda akan memikir, oh di atas gitu kan ya. Oh di depan gitu ya. Kayak berhala jadinya. Orang-orang nyembah berhala itu kan gitu, di depannya kan, Tuhannya di depannya gitu ya. Kalau kita tidak, Pak. Terus Pak Ustadz, kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Apakah Allah di dalam Ka'bah? Apakah Allah di kiblat? Tidak, Pak. Ka'bah, kita sholat menghadap kiblat, itu adalah arah yang diinginkan oleh Allah ketika kita sholat. Udah gitu aja. Bukan menunjukkan Allah di sana, bukan. Itu intinya itu ibadah. Maunya Allah itu disembah dengan cara kita menghadap ke sono gitu loh. Bukan kita nyembah Ka'bah, bukan, ya kan? Ya. Pak Ustadz, kalau berdoa kenapa yang angkat tangannya ke atas? Berarti Allah di atas? Bukan. Itu adalah arah kiblat doa. Memang Allah menghendaki kita kalau berdoa itu ngangkat tangannya ke atas, bukan ke samping gitu atau ke depan ya. Kalau tolak balak malah ke bawah kan ya. Misalnya Allah untuk Pak, berarti Allah di bawah apa? Ada kan Nabi, Pak, ketika berdoa meminta sesuatu ke atas. Tapi kalau Nabi itu berdoanya menolak balak, itu Nabi langsung dibalik kan, telapaknya ke bawah kan. Nah, apakah Allah di bawah? Enggak juga kan? Ya. Makanya tadi mengangkat tangan ke atas atau ke bawah begini, itu adalah arah yang diinginkan oleh Allah ketika kita berdoa, gitu aja. Tidak menunjukkan Allah berada di suatu arah. Gitu. Paham ya? Oke. Pelan-pelan Pak. Ya. Terakhir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini, Pak, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu, Pak, kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran. Kitab hadis Al-Bukhari itu, Pak, itu disyarah oleh beliau, Pak, menjadi 16 jilid, Pak. Allah. Ahli hadis beliau ini, Pak. Madzhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Beliau mengatakan telah tegak dalil-dalil yang qat'i. Qat'i itu dalil yang pasti, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari jisim serta maha suci dari bertempat di suatu tempat. Maka tidak boleh menafsirkan sifat nuzul. Nuzul itu yang itu loh, yang Allah turun tuh, Pak. Ya, sepertiga malam yang akhir hadisnya ya. Tidak boleh mengartikan sifat nuzul dengan makna Allah turun berpindah tempat. Itu tidak boleh. Banyak orang salah paham kan, Pak ya. Pak Ustadz, Allah itu di langit, di atas aras. Mana dalilnya? Lah itu Nabi sendiri yang bilang Allah turun pada sepertiga malam yang
akhir. Hadisnya sahih itu Pak Ustadz, sahih Muslim. Dikira saya nggak tahu nih Pak. Iya saya tahu Pak, itu hadisnya sahih Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya itu. Ya, fi athul akhir gitu kan hadisnya. Itu Pak, kata para ulama, lafadz yanzilu turun itu sama kayak tadi ayat yang yadullah tadi, didiamkan, jangan dipahami pakai terjemahannya gitu loh. Ulama kita itu cukup meyakini Allah nuzul, tapi bukan berpindah, bukan turun dari atas ke bawah, bukan. Nah, ini pentingnya ngaji biar tidak salah paham dengan hadis tadi. Hadisnya sahih, tapi yang nggak sahih itu pemahamanmu gitu loh. Kadang-kadang kita kan digituin Pak. Iya, hadisnya sahih kita terima itu Pak. Cuma cara memahaminya harus benar ya. Bukan turun dari atas ke bawah, bukan ya. Naudzubillah ya. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Intinya kembali lagi Pak, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu. Pokoknya ayat-ayat depan tadi Pak, itu harus wajib hafal itu. Wajib hafal. Kalau bingung baca ayat itu Pak. 5 ayat itu baca terus ya, biar mantap ya. Terakhir. Dari tadi terakhir terus. Sudah azan belum? Belum. Berapa menit lagi? 8 menit. Masih. Terakhir Pak, siapa ya yang meyakini Allah itu ada bentuk dan ukurannya? Itu akidah siapa ya? Karena Pak, mohon maaf ya, ada seorang dai ya kita sebutnya ya, ustadz lah ya, seorang ustadz di YouTube bilang fisik Allah itu sangat besar, saking besarnya nggak bisa dilihat. Ada Pak di YouTube Pak, ya Allah, hadahullah, semoga Allah berikan hidayah ilmu kepada beliau ya. Mungkin beliau belum tahu kali ya Allah. Padahal yang meyakini Allah ada bentuknya besar itu Pak, siapa Pak? Mujassimah dan musyabbihah itu akidahnya mujassim. Mujassim itu kelompok sesat di zaman salaf. Ya ulama salaf menghukumi mereka ini termasuk firqah, kelompok yang sesat, menyesatkan ya. Namanya mujassimah ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita tidak ada yang meyakini Allah itu bentuknya besar. Jangan Pak ya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Cukup? Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada kita akhiri. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup ya. Akidah mah cukup diyakini saja Pak ya. Yang penting Anda yakin ini benar, ada rujukannya. Wes, insyaallah husnul khotimah Pak. Amin. Iya, membawa akidah yang benar, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.